Selamat pagi dan salam sejahtera kepada Ustaz Zulfikri bin Awan Besar dan rakan-rakan sekalian. Saya Koh Liu Sien, nombor pendaftaran 04DAT23F1030. Kami dari kumpulan 1 akan membentangkan tanggungjawab mahasiswa terhadap diri sendiri dalam konteks menuntut ilmu, iaitu pendidikan. Pendidikan adalah tongkat penting dalam membentukkan individu. Dalam konteks ini, mahasiswa memegang peranan yang sangat penting sebagai ejen perubahan dan pembelajar yang berkesan. Namun, dengan peranan yang besar itu, datanglah tanggungjawab yang tidak boleh dipandang ringan. Tanggungjawab mahasiswa terhadap diri sendiri dalam konteks menuntut ilmu adalah kunci untuk mencapai kejayaan akademik dan perkembangan diri yang holistik. Tanggungjawab mahasiswa terhadap diri sendiri dalam konteks menuntut ilmu adalah mahasiswa perlu mendalami pemahaman mereka terhadap bahan pelajaran. Terdapat beberapa contoh inisiatif, iaitu yang pertama, membaca bahan pelajaran sebelum kuliah. Mahasiswa dapat mempersiapkan diri dengan membaca bahan yang akan dipelajari sebelum kuliah, sehingga mereka memiliki pemahaman awal yang kuat dan dapat memberi pertanyaan yang relevan selama sesi kuliah. Yang kedua, mencari sumber tambahan. Mahasiswa dapat mencari sumber tambahan seperti buku, jurnal atau sumber online untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang topik yang dipelajari. Yang ketiga, membuat catatan. Menulis catatan selama kuliah dapat membantu mahasiswa memproses informasi dengan lebih baik dan menciptakan sumber referensi yang berguna untuk memahami bahan di kemudian hari. Yang akhir, melakukan latihan soal. Mempraktikkan penerapan konsep-konsep yang dipelajari melalui latihan soal dapat membantu mahasiswa menguji pemahaman mereka. Selain itu, mahasiswa juga perlu memiliki kesedaran yang kuat tentang pentingnya mengelakkan diri daripada terpengaruh dengan budaya-budaya negatif yang dapat mengganggu perjalanan pendidikan. Contohnya, terlalu bergantung kepada seseorang untuk menyiapkan tugasan, sikap ambil level, peduli, budaya cukup makan, tidak mahu cari lebih dan mudah berpuas hati apabila dapat keputusan yang cemerlang. Seharusnya dibuang dari kamus kehidupan mahasiswa. Sebaliknya, mahasiswa tersebut perlu menukarkan kepada berfikiran positif, berpengetahuan tinggi, rajin berusaha gigih dan sebagainya yang wajar diadakan dalam diri setiap mahasiswa agar duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dari segi kelulusan akademik. Seterusnya, tanggungjawab mahasiswa terhadap diri sendiri dalam konteks menuntut ilmu ialah mahasiswa perlu menjaga kebersihan mental kerana menjaga kebersihan mental merupakan perkara yang penting bagi mahasiswa dalam menghadapi tekanan yang datang selama masa belajar mereka. Di sini terdapat beberapa alasan mengapa mahasiswa perlu menjaga kebersihan mental. Yang pertama, kebersihan mental membekal mahasiswa dengan kemampuan untuk mengatasi cabaran dan rintangan yang mereka hadapi selama perjalanan pendidikan mereka. Mereka dapat menghadapi tekanan dengan lebih baik dan menemukan solusi yang efektif untuk masalah-masalah yang muncul. Yang kedua, menjaga kebersihan mental membantu mahasiswa untuk menjaga keseimbangan antara hidup pribadi dan akademik. Mereka dapat mengidentifikasi batasan dan mengatur waktu dengan bijaksana untuk memastikan bahawa mereka memiliki waktu untuk bersantai, berehat dan menikmati kegiatan yang mereka sukai. Yang akhir, mahasiswa yang menjaga kebersihan mental cenderung memiliki kualiti hidup yang lebih baik secara keseluruhan. Mereka lebih mampu menikmati momen-momen positif dalam hidup mereka
dan memiliki hubungan yang lebih sihat dengan orang-orang di sekitar mereka. Saya Toshime, nombor matrik 04DAT23F1052. Kedisiplinan dalam waktu belajar memainkan peranan penting dalam kejayaan akademik seseorang. Untuk mencapai hal ini, ada beberapa strategi yang dapat diterapkan. Pertama, menetapkan tujuan belajar yang spesifik dan terukur membantu memfokuskan usaha belajar dan menghindari pemborosan waktu. Selanjutnya, membuat jadual belajar yang terstruktur membantu mengalokasikan waktu secara bijaksana untuk berbagai subjek atau tugas sambil memastikan adanya waktu untuk berehat dan berekreasi. Selain itu, mengurangi atau menghilangkan gangguan selama waktu belajar meningkatkan fokus dan produktiviti. Ini biasa dilakukan dengan mematikan pemberitahuan pada peringkat elektronik dan menciptakan lingkungan belajar yang tenang. Teknik pengelolaan waktu seperti teknik Pomodoro di mana kita bekerja selama jangka waktu tertentu dan kemudian berehat singkat dapat membantu menjaga konsentrasi dan menghindari kelelahan. Selain itu, mengidentifikasi dan memprioritaskan tugas-tugas yang paling penting atau mendesak membantu memastikan penggunaan waktu belajar secara efektif. Terakhir, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan teratur juga penting untuk meningkatkan konsentrasi dan meminimalkan gangguan seperti dengan memastikan kebersihan dan keteraturan area belajar. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, seseorang dapat meningkatkan kedisiplinan dalam waktu belajar dan mencapai hasil akademik yang lebih baik. Memperoleh kejayaan yang cemerlang dalam pendidikan memerlukan pendekatan yang terarah dan berdaya tahan. Pertama, penetapan matlamat yang jelas adalah kunci. Ini melibatkan menetapkan sasaran akademik yang konkret dan dapat diukur. Selanjutnya, komitmen dan disiplin diperlukan untuk menjaga konsistensi dalam menjalankan pelajaran, menghadiri kelas dan menyelesaikan kerja rumah. Penting juga untuk menekankan pembelajaran aktif dengan berintegrasi secara langsung dengan materi, menyertai dalam diskusi kelas, membuat catatan dan melaksanakan latihan-latihan. Menjaga semangat dan motivasi merupakan hal penting terutama ketika menghadapi rintangan atau kegagalan dengan selalu mengingatkan diri pada tujuan akhir dan pentingnya pendidikan. Terakhir, kesungguhan dalam pembelajaran seumur hidup memungkinkan perkembangan berterusan dan penerimaan pengetahuan baru setelah menyelesaikan pendidikan formal. Dengan menggabungkan elemen-elemen ini, seseorang dapat membentuk landasan yang kuat untuk mencapai kejayaan dalam pendidikan. Mengelola tanggungjawab akademik secara mandiri melibatkan beberapa langkah penting. Pertama, penting untuk memahami setiap tugas atau projek akademik dengan baik, termasuk instruksi, batas waktu, sumber daya yang diperlukan, dan tujuan akhir dari tugas tersebut. Selanjutnya, melakukan penelitian yang komprehensif dan mengumpulkan informasi relevan adalah langkah berikutnya. Setelah itu, membuat rencana kerja terperinci dengan langkah-langkah konkret dan alokasi waktu untuk setiap tahap membantu menjaga keteraturan dalam menyelesaikan tugas. Pendekatan proaktif diperlukan untuk mencari bantuan atau klarifikasi jika diperlukan, seperti bertanya kepada dosen. Evaluasi diri secara berkala penting untuk memastikan bahawa kita tetap berada di jalur yang benar dan mengidentifikasi area di mana perbaikan diperlukan. Terakhir, mengelola stres selama proses menyelesaikan tugas-tugas akademik dengan menggunakan teknik-teknik seperti meditasi, olahraga atau berbicara dengan seseorang yang dapat memberikan dukungan juga merupakan bahagian integral dari mengelola tanggungjawab akademik secara mandiri. Nama saya Chan Hui Luan, nombor matrik 04 DPM 23 F1033. Mengelola diri adalah kemampuan untuk mengurus masa, emosi dan tindakan kita dengan berkesan. Hal ini melibatkan kesedaran diri, disiplin dan kemampuan untuk mengontrol diri.
Terdapat beberapa cara untuk mengelola diri, termasuk membuat jadual, menetapkan keutamaan, berlatih meditasi atau senaman, dan membetulkan tabiat buruk. Dengan itu, kita akan menjadi individu yang lebih cekap, produktif dan bahagia. Mengambil tanggungjawab atas hasil belajar bermakna memahami bahawa kita bertanggungjawab untuk kejayaan atau kegagalan dalam proses pembelajaran. Hal ini melibatkan kesedaran tentang usaha yang kita lakukan, kesediaan untuk belajar dari kesalahan dan komitmen untuk terus meningkatkan diri. Dengan itu, kita akan menjadi lebih proaktif dalam mencapai matlamat pendidikan, lebih berdikari dalam pembelajaran dan lebih bersedia untuk menghadapi cabaran yang muncul serta mengembangkan kemahiran kepimpinan, disiplin diri dan keyakinan diri yang kuat. Mematuhi peraturan akademik adalah suatu kewajipan yang harus dipatuhi oleh semua pelajar atau mahasiswa. Ini termasuk disiplin mengikut jadual kelas, mengikut prosedur pendaftaran khusus, mematuhi peraturan peperiksaan dan menghormati hak harta intelek. Mematuhi peraturan akademik juga bermakna menghormati hak pensyarah dan pelajar lain, serta menjunjung etika dan integriti dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dengan itu, kita dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif, adil dan berintegriti. Dapat di AT 23F1040. Tanggungjawab individu terhadap diri sendiri dalam menuntut ilmu ialah aktif dalam pembelajaran. Seseorang pelajar harus memberi tumpuan dan perhatian ketika guru sedang mengajar di dalam kelas supaya dapat memahami apa yang diajar oleh guru. Membuat jadual belajar. Membuat jadual belajar dapat menguruskan masa dengan lebih sistematik dan juga efektif. Ia juga akan membantu dan mengelakkan perangkap masa. Membuat nota sendiri. Ringkasan isi pelajaran diterjemahkan dalam bentuk nota yang kreatif seperti peta minda, peta iting ataupun gambar raja. Mengulang kaji pelajaran. Hal ini akan dapat mengingatkan kembali dan membuat ringkasan tentang isi pelajaran yang telah dihuraikan oleh guru dalam kelas. Usaha tanpa jemu ini boleh disamakan dengan bab kata peribahasa usaha tangga kejayaan. Selain itu, memastikan integritas akademik. Memastikan integritas akademik merupakan komitmen yang penting bagi seseorang individu dalam menuntut ilmu. Ini berarti mereka harus menolak segala bentuk kecurangan seperti menjiplak karya orang lain, meniru hasil pekerjaan tanpa memberikan kredit atau melakukan tindakan plagiat. Selain itu, mahasiswa harus mematuhi kod etik yang ditetapkan oleh institusi pendidikan mereka dan memberikan usaha yang jujur dalam semua pekerjaan dalam akademik mereka. Dengan memastikan integritas akademik, individu seseorang tidak hanya menegakkan nilai-nilai kejujuran dan tanggungjawab, tetapi juga membangun reputasi yang baik sebagai individu yang dapat diandalkan dalam lingkungan akademik dan profesional. Selepas itu, aktif mencari bantuan jika mengalami kesulitan. Seseorang individu mestilah dapat berkonsultasi dengan penasihat akademik atau kaunselor yang ditunjuk oleh institusi mereka untuk mendapatkan panduan mengenai masalah akademik atau peribadi. Seseorang individu patutlah mencari atau merujuk sumber bahan tambahan seperti buku, artikel atau sumber online untuk mendukung pemahaman mereka terhadap topik yang sulit. Beberapa institusi menyediakan program bimbangan pelajar atau tutor yang dapat membantu mahasiswa dalam memahami dan meningkatkan keterampilan akademik mereka. Dengan aktif mencari bantuan dan memanfaatkan sumber daya tersedia, individu dapat mengatasi kesulitan akademik dengan lebih efektif dan meningkatkan prestasi belajar mereka. Kesimpulannya, ilmu menjadi satu kepentingan dalam hidup manusia dan menjadi tanggungjawab kepada diri sendiri. Kita mestilah rajin menuntut ilmu supaya kita sentiasa menjadi orang yang bermaklumat. Kita haruslah sentiasa berusaha untuk melaksanakan tanggungjawab bagi memastikan hidup dalam keadaan aman, harmoni dan sejahtera. Sekian, terima kasih.